Penampilan apik Jordi Amat bersama timnas Indonesia di dua laga saat FIFA Matchday membuat sejumlah klub berebut ingin dapatkan tanda tangan Jordi. Bukan cuma klub Indonesia, ASEAN dan Asia, bahkan klub Eropa pun dikabarkan tertarik memboyong pemain berusia 31 tahun ini. Seperti klub Turki Trabzonspor, klub Italia Siena, klub Singapura Tampines Rovers, dan klub Cina Guangzhou Evergrande pun kabarnya tertarik memboyong Jordi. Wah, ini sih klub-klub Ego Wakanda harus gigit jari nih buat dapatkan Jordi. Karena kan klub luar negeri doang yang biasanya sanggup bayar gaji gede, 16 M sebulan loh. Bisa dipakai bayar 3 pemain tuh. Hihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, selamat datang kembali di Rio Sport Channel. Nah, selain berita tadi, ada beberapa berita lain di edisi kali ini, seperti kelanjutan kisruh Piala Dunia, serta tentu saja rumor transfer terbaru. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentu saja semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Usaha Presiden Jokowi dan Erick Thohir dalam upaya agar Piala Dunia tak dibatalkan nampaknya sia-sia. FIFA resmi merilis pembatalan Piala Dunia U20 pertanggal 29 Maret 2023. Ini sungguh kekecewaan yang luar biasa bagi pecinta sepak bola tanah air. Mimpi para pemain muda yang ingin tampil di Piala Dunia pun sirna cuma gara-gara orang politik tolol yang demi ego dan niat busuknya di dunia politik mereka korbankan tempat yang seharusnya bukan urusannya, yakni sepak bola. Nih, buat kalian pecinta sepak bola yang mau tahu siapa aja yang nolak timnas Israel yang akhirnya Piala Dunia dibatalkan, silahkan baca ya dan tandai di pemilu nanti. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi sudah terang-terangan mengatakan jangan campur adukan sepak bola dengan politik, tapi rupanya terlambat. Bahkan Erick Thohir yang menemui FIFA nampaknya tak berhasil meyakinkan FIFA. Ya, sekarang tinggal tunggu aja apa sanksi FIFA yang akan dijatuhkan pada Indonesia. Kalau beneran di-banned, kami ucapkan selamat para bangsat politik. Kalian bilang embel-embel demi solidaritas Palestina, sementara kalian membunuh mimpi anak bangsa kita sendiri. Orang kalau kebanyakan makan centong semen ya gini, embel-embelnya demi orang lain padahal demi politik. Coba tanyakan pada rakyat Palestina, apakah mereka senang melihat Indonesia hancur oleh bangsanya sendiri? Sempurna sudah rencana dan tujuan kalian. Setelah tragedi Kanjuruhan yang gagal lantaran sepak bola Indonesia ternyata nggak di-banned, akhirnya kalian hantam Piala Dunia dengan embel-embel solidaritas. Jangan harap Indonesia maju di bidang olahraga kalau apa-apa dikaitkan dengan politik. Yang lebih miris, bahkan agama dijadikan senjata dalam politik. Nauzubillah. Cukup. Mulai detik ini, selain merah putih yang kami dukung dan kami banggakan, kami tak akan pernah sentuh lagi yang namanya politik. Pemilu? Sayonara pemilu. Semoga saja Indonesia tak akan kena azab lantaran telah menyalahgunakan agama demi politik. Setelah kemarin Gibran Rakabuming yang wali kota Solo secara terang-terangan menyatakan siap menggantikan Bali sebagai tempat drawing Piala Dunia, kini giliran Yana Mulyana sebagai wali kota Bandung menyatakan Bandung siap gantikan Bali sebagai tempat drawing Piala Dunia. Uniknya, dua tempat ini sama-sama memiliki calon presiden loh. Kalau di Solo itu ada Ganjar Pranowo yang calon presiden yang menolak timnas Israel, sementara di Bandung ada Ridwan Kamil yang tanpa komentar apapun soal Israel. Dan uniknya lagi, dua gubernur yang menolak Israel ini berasal dari satu partai loh. Udah tahu dong partai apa? No comment kalau soal partai dan politik, bukan ranah saya. Tapi intinya udah jelas dong, ini tuh berkaitan dengan apa ya? Dengan pemilu lah. Pemilu ya. Apa sih kepanjangan pemilu? Penduduk yang milih, lu yang seneng-seneng gitu. Maaf ya, ups.
Oke, kita lanjut ke rumor transfer Liga Dagelan ya. Capek mikirin politik mulu. Persita Tangerang resmi ajukan tawaran pada Persib Bandung untuk bisa memboyong dua punggawa Persib, yakni Reky Rahayu dan Ahmad Jufrianto. Dan Jupe kabarnya sepakat nih buat pulang kampung ke Tangerang. Hal ini Jupe ekspresikan di postingan Instagramnya dengan emotikon ungu. Sementara Reky Rahayu belum menjawab nih, tapi jika Emrido jadi datang ke Persib ya mungkin saja Reky Rahayu pun akan hengkang. Soalnya dengan datangnya Rido kemungkinan sulit buat Reky Rahayu jadi pilihan utama, apalagi dengan adanya Teja Paku Alam. Kontrak Reky sendiri akan habis di akhir musim ini di Persib dan belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari Persib. Madura United kembali membajak pemain Persebaya setelah sebelumnya ada Koko Ari. Kini giliran Satria Tama yang dikabarkan dibajak oleh Madura. Satria Tama diproyeksikan menggantikan posisi Miswar Saputra yang kabarnya deal ke Bali United. Padahal sebelumnya Satria Tama justru yang diisukan akan ke Bali United loh. PSM Makassar mengincar gelandang pengangkut air milik Persija Jakarta, Reski Fandi. Pemain berusia 23 tahun asal Makassar itu memiliki kontrak di Persija hingga 2024. Ini artinya PSM harus menebus Reski ke Persija untuk bisa membawa Reski pulang kampung. Dari PSIS Semarang, setelah mempertahankan 3 pemain asingnya yakni Vitinho, Carlos Fortes, dan Marukawa, PSIS kabarnya mengincar gelandang asal Serbia Nikola Kovacevic. Pemain berusia 28 tahun ini saat ini membela klub Al Nassr Bank di Liga Arab Saudi. Untuk slot ASEAN sendiri, PSIS belum menemukan calon yang tepat. Persik Kediri kabarnya tertarik mendatangkan gelandang timnas Singapura sebagai slot ASEAN. Ia adalah Zulfahmi Arifin. Pemain berusia 31 tahun ini saat ini membela klub Hougang United di Liga Singapura dan kontraknya akan berakhir pada akhir tahun ini. Dewa United kabarnya akan melepas beberapa pemainnya. Uniknya, salah satu pemain yang akan dilepas adalah pemain baru. Ia adalah Friendly Saputra yang baru didatangkan dari PSIS Semarang. Friendly ketahuan tengah negosiasi dengan Barito Putra. Nah lo, kok cepat amat keluar, baru juga masuk. Ups, haha. Selain Friendly, ada nama M. Zainuri yang kabarnya pun akan dilepas ke Persik Kediri. Proses negosiasinya sudah capai 75%. Dan juga ada Nasir, seorang bek kiri yang kabarnya tengah diincar oleh PSIS Semarang. Persib Bandung resmi ditinggal satu lagi pemainnya, ia adalah Beckham Putra. Beckham Putra resmi dipanggil timnas U22 asuhan Indra Syafri. Beckham akan bertemu dengan Satrio Azhar sama pemain Persib. Beckham dipanggil untuk menggantikan posisi Arsan Makarin yang dicoret oleh Indra Syafri. Di sisi lain, aroma mega transfer tercium di kubu Persib setelah sebelumnya pihak agen dari situs transfermarkt.com sudah resmi mengkonfirmasi jika Edo Febriansyah dan Evan Dimas deal ke Persib. Kini kabarnya satu mega bintang timnas Indonesia akan merapat ke Persib Bandung. Siapa ya? Ayo tebak siapa? Kami nggak mau ngasih tahu dulu ya, soalnya ini baru sebatas pembicaraan awal antara Persib dengan si pemain dan belum tahu si pemain ini setuju apa enggak. Kita kasih tipis-tipis aja nih ciri-cirinya. Dia pernah main di klub luar negeri atau mungkin sedang main di klub luar negeri. Nah, itu dulu ya ciri-cirinya. Nanti kalau udah ada kata deal dari si pemain, baru kita lanjut deh kasih infonya. Hihi. Oke, segitu aja dulu ya pembahasan kita di video kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retribution.